Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai modul ajar kurikulum Merdeka. Ada apa aja sih di dalam modul ajar kurikulum Merdeka? Nah, di sini ada tujuan, yaitu peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur pengembangan modul ajar. Jadi harus memahami konsep, bagaimana prosedurnya di dalam pengembangan modul ajar tersebut. Kemudian, memodifikasi alur memodifikasi modul ajar yang telah tersedia, menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Selanjutnya, menentukan asesmen. Bagaimana bentuk asesmen yang akan dibuat? Pasti kalian udah tahu ya, asesmen di sini kan ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi, peserta harus mampu menentukan asesmen atau penilaian sesuai dari modul ajar yang telah dimodifikasi. Selanjutnya ada pengembangan bahan ajar yang relevan. Harus menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang telah dimodifikasi. Kemudian selanjutnya ada, nah, di dalam modul ajar kita harus mengetahui mengapa sih modul ajar harus sederhana dan dapat membantu pembelajaran yang efektif. Kemudian kita ada mengembangkan modul ajar. Bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana, namun tetap efektif. Kemudian menentukan asesmen. Di dalam modul ajar itu ada asesmen untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Dan masih banyak lagi. Jadi kita akan bahas di sini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan modul ajar? Jadi, modul ajar adalah salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Modul ajar sama dengan RPP, tetapi di sini modul ajar lebih lengkap daripada RPP. Nah, dalam modul ajar sendiri berisi ada tujuan, langkah-langkah, media pembelajaran apa yang digunakan, terus kemudian asesmen apa yang dibutuhkan berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Jadi di sini pendidik mempunyai keleluasaan untuk memodifikasi modul ajar itu. Yang penting sesuai dengan konteks atau kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Next, selanjutnya ada alur penulisan modul ajar. Di sini tertera ada kurikulum operasional, tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Contohnya di sini alur penyusunan modul ajar pelajaran bahasa Indonesia. Tujuan akhir. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila, output dari materi, ATP. ATP itu alur tujuan pembelajaran. Nah, ATP ini memuat tujuan pembelajaran, konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir, indikator pencapaian kompetensi, dan rencana asesmen. Oke, di sini ada contohnya elemen bahasa Indonesia, menyimak, membaca, dan bisa berbicara dan mempresentasikan, serta menulis. Oke, ini contohnya ya, teman-teman. Next, selanjutnya ada komponen modul ajar yang lengkap. Bagaimana sih cara membuat modul ajar yang lengkap? Di sini terdapat komponen-komponennya, yaitu fase capaian modul ajar, kemudian jumlah jam pelajaran. Biasanya untuk SDMI sendiri, jumlah jam mata pelajaran itu 2 kali 35. Satu jam pelajaran itu 35 menit. Kemudian model pembelajaran apa yang teman-teman gunakan untuk membuat modul ajar yang nantinya menjadi seorang pendidik. Bisa jadi ada ada contohnya model pembelajaran bisa menggunakan model pembelajaran PBL, PJBL, dan masih banyak lagi, di mana menyesuaikan karakteristik peserta didik. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan apa yang kalian akan terapkan
dalam pembelajaran. Kemudian ada dimensi Pancasila. Dimensi Pancasila itu kayak profil pelajar Pancasila. Contohnya seperti elemen bertakwa kepada Tuhan, gotong royong, dan masih banyak lagi. Kemudian ada pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Oke, next yang kedua ada komponen detail modul ajar per pertemuan. Ya, di sini ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pernyataan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana prasarana, rencana kegiatan, lampiran di dalam modul ajar. Jangan lupa menyertakan lampiran, lampiran aktivitas, lampiran LKPD, rubrik penilaian, bahan ajar yang relevan. Nah, struktur modul ajar tersebut bukan struktur wajib yang semua harus dilampirkan dalam modul ajar. Jadi, struktur yang di sini itu bukan wajib yang harus dilampirkan. Tetapi kita sebagai calon pendidik dapat memodifikasi modul ajar tersebut. Nah, guru diperbolehkan untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk mencantumkan dalam modul ajar sesuai dengan kelas masing-masing. Nah, di sini bisa dilihat ada komponen modul ajar, identitas sekolah. Ya, yang pasti yang pertama ada identitas sekolah, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen inti, ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan, dan remedial. Dan yang terakhir, refleksi peserta didik dan guru. Kemudian ada lampiran. Lampiran menyertakan lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Nah, inilah tadi termasuk komponen yang ada dalam modul ajar. Nah, catatan di sini, selain komponen inti, guru dapat menentukan komponen sesuai kebutuhan karakteristik siswa. Jadi, menyesuaikan ya teman-teman, menyesuaikan kondisi, situasi dan kondisi peserta didik kita. Kalau peserta didik berkebutuhan khusus, tentunya beda lagi. Oke. Di sini ada komponen wajib modul ajar. Alur tujuan pembelajaran bagi pendidik itu di sini pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajarnya sendiri, memilih dan memodifikasi. Jadi balik lagi harus menyesuaikan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum modul ajar memiliki 3 komponen utama. Yang pertama tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, serta asesmen pembelajaran. Nah, jadi pendidik itu diperbolehkan memodifikasi modul ajar tersebut. Tidak harus yang ada pada komponen wajib. Nah, di sini ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Jadi, acuan teknik modifikasi modul ajar, yang pertama ada menentukan tujuan pembelajaran, berdasarkan capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pembelajar Pancasila. Jadi, yang pertama tentunya harus menetapkan tujuan belajar, kemudian menyusun desain pembelajaran yang efektif, kemudian ada proses belajar yang mendukung. Mendukung apa di sini? Mendukung perkembangan kompetensi serta karakteristik peserta didik secara holistik. Kemudian holistik ada pembelajaran dirancang sesuai konteks, sesuai tema, lingkungan, dan budaya peserta didik. Bisa juga melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Kemudian ada belajar berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Acuan teknik modifikasi modul ajar di sini harus menentukan tujuan, terus kemudian menyusun desain yang efektif, kemudian harus proses belajar mendukung kompetensi, terus pembelajaran dirancang sesuai dengan konteks, bisa melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar, kemudian ada pembelajaran
berorientasi untuk kedepannya. Kayak hal yang diperhatikan saat memilih modifikasi modul ajar. Apa sih hal-hal yang harus diperhatikan? Yang pertama ada, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat? Penyusunan ATP, kemudian apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Nah, cocok nggak sih modul ajar tujuan pembelajaran kita yang akan diterapkan nantinya untuk peserta didik? Dan apakah sarana dan prasarananya tersedia di sekolah? Kita harus memperhatikan dalam memodifikasi modul ajar. Adakah perlu atau bisa dimodifikasi? Nah, kira-kiranya perlu nggak nih kita melakukan modifikasi untuk pengembangan peserta didik? Oke, contoh ada contoh modifikasi modul ajar. Nah, di sini ada contoh. Nah, contohnya di sini bukan peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Ya, terus kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah, kegiatan, dan asesmen. Nah, kita juga yang nantinya sebagai seorang pendidik diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Nah, next, selanjutnya ada paradigma assessment. Paradigma assessment ada penerapan pola pikir bertumbuh, growth mindset. Kemudian ada terpadu, di mana asesmen mencakup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Nah, sekolah diberikan keleluasaan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Jadi di sini sekolah diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana asesmen yang akan diterapkan kepada peserta didik. Nah, khusus SMK, di sini juga ada bentuk asesmen khas yang membedakan dengan jenjang yang lain. Di sini ada asesmen praktek kerja lapangan. Ya, ini tentunya beda dengan jenjang SD maupun SMP, teman-teman. Kemudian uji kompetensi kejujuran dan uji unit kompetensi. Ini yang membedakan SMK dengan jenjang yang lain. Kemudian ada keleluasaan dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, kita juga yang nantinya sebagai pendidik mempunyai kebebasan untuk kriteria tujuan pembelajaran menyesuaikan karakteristik peserta didik. Next, selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Nah, asesmen awal pembelajaran dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik dan yang nantinya hasilnya digunakan untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Nah, kemudian di sini ada pendidik dapat melaksanakan asesmen sesuai dengan kebutuhan. Ya, yang pada intinya di sini tuh pendidik mempunyai kebebasan, keleluasan untuk melaksanakan asesmen sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya, awal tahun pelajaran. Nah, pada awal semester sebelum memulai satu lingkup materi dapat berupa atau beberapa tujuan pembelajaran. Kemudian asesmen pada awal pembelajaran itu diharapkan usahakan pada asesmen awal tujuan pembelajaran tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan. Namun, jika pendidik memiliki kemampuan untuk melengkapi data tambahan dengan melakukan asesmen non-kognitif yang mencakup kesiapan belajar, minat, profil belajar, latar belakang keluarga, riwayat tumbuh kembang. Nah, jadi maksudnya di sini asesmen awal itu diharapkan tidak memberatkan pendidik atau satuan pendidikan yang di mana asesmen tersebut memperhatikan karakteristik dan sarana prasarana yang ada di sekolah. Ya, asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran. Apa sih asesmen pembelajaran itu? Asesmen pembelajaran adalah bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Jadi, asesmen itu eh, proses pembelajaran di mana
nantinya digunakan sebagai umpan balik untuk pendidik maupun peserta didik agar dapat membantu mereka untuk menentukan bagaimana strategi pembelajaran yang akan digunakan untuk selanjutnya. Nah, hasil pembelajaran ini dirancangkan, dirancang, dan dilakukan sesuai sesuai fungsi asesmen tersebut. Eh, yang diharapkan waktu pelaksanaan asesmen efektif dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian ada asesmen dirancang secara adil, tidak curang, profesional, valid, dan dapat dipercaya. Nah, kenapa harus dilaksanakan secara adil? Nah, karena untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah selanjutnya. Jadi harus sportif melaksanakan asesmen. Agar apa? Nantinya eh, tidak kesulitan dalam menentukan keputusan tentang langkah apa, strategi pembelajaran apa yang digunakan untuk kedepannya. Kemudian ada laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana. Nah, laporan kemajuan belajar ini bersifat sederhana, informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentunya teman-teman tentang karakteristik dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya. Kemudian hasil asesmen yang digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, dan orang tua, hasilnya ini digunakan sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, alur asesmen, ada beberapa alur asesmen di sini, ada 7. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran sesuai perkembangan. Terus merancang indikator, memastikan ke dalam tujuan, membuat indikator yang mencakup aspek kognisi. Maksudnya mencakup aspek kognisi itu aspek kognitif peserta didik, sikap dan keterampilan. Misalnya di sini merancang indikator pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajarannya kita ambil contoh sebagai mata pelajaran IPA. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat mengetahui organ tubuh manusia. Nah, indikatornya peserta didik dapat menyebutkan organ-organ tubuh manusia. Nah, jadi di sini diusahakan dalam merancang indikator harus mencapai aspek dari segi kognitifnya, sikap, dan keterampilan. Benar-benar menyusun strategi asesmen apa yang digunakan yang nantinya supaya peserta didik tidak merasa terbebankan dengan adanya asesmen pembelajaran. Kemudian ada menyiapkan alat ukur. Alat ukur itu maksudnya kita sebagai seorang pendidik dalam melakukan asesmen harus mempunyai acuan penilaian, rubrik penilaian yang nantinya digunakan untuk menilai. Jadi tidak eh, asal-asalan dalam menilai sebuah asesmen. Kemudian ada menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, lembar kerja. Jadi di sini pendidik dalam membuat asesmen harus ada langkah-langkah menjawab soal lembar kerja peserta didik, instruksi dalam menjawab soal. Supaya apa? Supaya peserta didik tidak kebingungan dalam menjawab soal. Kemudian ada mengolah hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat inferensi, simpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Nah, jadi setelah mengerjakan eh, di dalam asesmen tersebut harus mengolah hasil hasilnya apakah setelah dilaksanakannya asesmen tujuan pembelajarannya tercapai atau tidak seperti itu. Yang terakhir ada menyusun rapor di sini sebagai bukti konkret dengan adanya nilai-nilai
Menyusun rapor di sini bukti nilai-nilai asesmen yang telah dikerjakan peserta di situ bentuk nilai-nilai tertuliskan dalam rapor. Kemudian ada acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran. Apa aja sih acuan yang digunakan untuk melaksanakan asesmen pembelajaran? Di sini ada pada tabel ada asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning, asesmen untuk refleksi. Ya, jadi dengan adanya asesmen dapat dijadikan sebagai refleksi dari proses pembelajaran, berfungsi sebagai asesmen formatif. Asesmen formatif tidak hanya berbentuk tertulis, lisan juga termasuk asesmen formatif. Kemudian ada asesmen untuk progres pembelajaran, asesmen for learning. Jadi di sini ada asesmen untuk perbaikan proses belajar. Ya, tujuan digunakannya asesmen ya untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Asesmen berfungsi sebagai asesmen formatif. Nah, asesmen pada akhir proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen pada akhir pembelajaran. Asesmen of learning. Asesmen of learning di sini ada asesmen untuk evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Berfungsi sebagai asesmen sumatif. Nah, jadi di sini perbedaan asesmen as and for learning itu jika asesmen as learning lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut. Jadi kalau as learning itu peserta didiknya yang lebih aktif. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar, menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Contohnya di sini penilaian antar teman merupakan contoh asesmen as learning. Nah, dalam asesmen as learning, peserta didik sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria maupun rubrik atau pedoman asesmen sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Nah, di sini ada jenis-jenis asesmen. Jadi jenis asesmen di sini ada asesmen as learning, asesmen for learning, dan asesmen of learning. As itu sebagai, for untuk, of terhadap. Jadi asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran. Kemudian ada asesmen untuk proses perbaikan pembelajaran. Kemudian ada asesmen sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran. Nah, bentuk asesmen di sini ada dua, asesmen formatif dan asesmen sumatif. Biasanya asesmen formatif dilaksanakan eh, sebelum akhir pembelajaran. Bisa dalam bentuk eh, lisan, umpan balik, itu juga termasuk asesmen formatif. Nah, jika asesmen sumatif, contohnya dilakukan pada kegiatan akhir, seperti UAS, UTS, atau asesmen sumatif. Contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Nah, di sini ada contohnya asesmen sumatif dan formatif. Diskusi kelas mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antara siswa. Belajar demokrasi, menghargai pendapat orang lain, serta berani pendapat. Nah, ini bisa juga termasuk contoh asesmen formatif. Drama melatih kepercayaan diri dan jiwa seni, belajar bersama, komunikasi, serta berpikir kritis. Kemudian ada bentuk asesmen, contoh lain dari bentuk asesmen sumatif dan formatif produk, mengembangkan kreativitas, meningkatkan ketelitian jiwa dan seni tes lisan, meningkatkan kemampuan berbicara, mengonfirmasi pemahaman, dan menerapkan umpan balik. Selanjutnya di sini ada mengembangkan kemampuan berkomunikasi, tentunya ya presentasi. Presentasi juga termasuk asesmen ya teman-teman, karena di sini untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi, belajar memahami topik secara mendalam, berpikir dan bernalar kritis. Next, selanjutnya eh, pelaksanaan asesmen formatif dan sumatif. Mohon maaf, teman-teman, ini kurang.
Berapa prosesnya? Kayak pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Nah, pelaksanaan formatif dilakukan dengan memperhatikan yang pertama, hmm, dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran, yang kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Jadi di sini asesmen formatif ini dilaksanakan bersamaan dengan proses pembelajaran yang nantinya eh, dap- yang kemudian dapat memberikan umpan balik feedback bagi peserta didik, bagi pendidik atau peserta didik. Jadi dilakukan bersamaan dengan proses kegiatan pembelajaran. Kemudian ada hmm, kita yang nantinya sebagai pendidik dapat menggunakan bentuk tekniknya seperti observasi, performa, maupun tes. Kemudian ada, nah di sini kan yang tadi saya sudah jelaskan memberikan umpan balik atau melakukan investasi. Nah di sini memberikan umpan balik juga termasuk asesmen formatif. Kemudian ada instrumen rubrik penilaian untuk jadikan acuan dalam menilai ya teman-teman. Catatan informasi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian ada proses pelaksanaan asesmen sumatif. Pelaksanaan asesmen sumatif di sini ada dilakukan pada akhir lingkup materi untuk menentukan kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran pada akhir semester. Jadi, eh, proses pelaksanaan asesmen sumatif itu dilakukan pada akhir pembelajaran. Kemudian bisa menggunakan portofolio, proyek, maupun tes. Nah, di mana yang nanti hasilnya dapat digunakan untuk kedepannya dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi pendidik dalam membuat asesmen harus memegang rubrik penilaian sebagai acuan dasar penilaian pada siswa. Ini wajib ya teman-teman karena menjadi acuan kita dalam menilai. Kayak di sini ada pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar. Pengembangan bahan ajar yang pertama harus variatif, harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Terus kemudian ada bahan ajar yang variatif, bermakna. Terus kemudian eh, dapat mengembangkan dan menambahkan bahan ajar lain yang relevan. Jadi dapat dimodifikasi bahan ajar yang akan diberikan. Oke, di sini ada hal yang penting harus kalian perhatikan dalam membuat modul ajar. Yang pertama harus menyelesaikan tujuan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Jadi harus memperhatikan dapat meningkatkan kemampuan kompetensi peserta didik. Nah, di sini ada beberapa contoh penyesuaian ruang lingkup pembelajaran. Ada di sini, nah bagi peserta didik yang belum menguasai atau bagi peserta didik yang belum menguasai, jadi diberikan kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau menggunakan materi yang lebih sederhana. Kemudian untuk peserta didik yang sudah siap belajar bisa menggunakan mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Tapi jika peserta didik memiliki tingkat penguasaan yang lebih tinggi, nah kita dapat menggunakan eh, menyelesaikan kita dapat menggunakan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Itu bagi peserta didik yang telah memiliki penguasaan yang lebih tinggi, teman-teman.
Oke, baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada eh, salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.